Kali ini kita akan mereview micro debrider atau high speed drill atau Rosenbohr atau Rosendrill yang biasa digunakan untuk operasi. Ini tray atas terdiri dari ada craniotom, ada high speed drill ya. High speed drill atau craniotom. Ini yang tray yang bagian bawah ada kabel yang berhubungan dengan handpiece-nya dan juga ada handpiece dari craniotom atau mata bor yang spiral, mata bor yang besar yang biasa untuk operasi craniotomy. Kemudian ini craniotom, ini ya pengaman dari craniotom. Kemudian ini high speed drill bengkok, ada high speed drill yang lurus. Jadi itu ya, nanti tinggal dimasukkan. Nah ini high speed yang biasa digunakan untuk endo ya, operasi bor endo, biasa SLTH, EETH atau THT juga bisa. Nah seperti ini alatnya. Jadi seperti ini ada irigasinya yang disambungkan dengan BZ. Selang irigasi ini di steril suhu rendah, kemudian dihubungkan dengan alatnya ya. Nah, seperti ini masangnya, tinggal buka, dipasang, kemudian ditutup ya. Ini seperti itu pasangnya, mudah. Nah, ini irigasi yang mengaliri ujung dari mata bor, ujung dari drill ketika proses drill pas operasi ya, seperti itu. Kemudian seperti ini ada lubang-lubang banyak ya, jangan sampai terbalik ya, pasangnya seperti ini, jangan sampai terbalik, pasang seperti ini, ada lubang yang begitu banyak. Nanti dihubungkan ya, cara masangnya pegang di ini ada indikatornya ya, indikatornya misalkan pedal belum terpasang atau kabel handle belum terpasang, jadi kita pegang handlenya ya, seperti ini indikatornya. Kita pegang handlenya, kemudian dorong, kita pegang besinya, kemudian dorong. Jangan memegang kabelnya saja ya, nanti bikin rusak itu karena dipegang kabelnya saja ya. Jadi tinggal pegang handlenya, kemudian dorong ya, dorong seperti ini. Jangan memegang kabelnya ketika melepas, jadi yang memegang adalah besinya. Ketika melepas pegang besinya, ditarik, kemudian lepas. Sama dengan ini penghubung dari pedalnya, pedal kaki ya, penghubungnya. Jadi ada indikatornya, misalnya belum terpasang, jadi nanti kita pasang sesuai indikatornya apa yang belum terpasang ya. Nah ini ada titik merah ya, jadi masangnya tidak sembarang, dalam artian titik merah ini posisi di atas ya, titik merah posisi di atas, jangan dipaksa karena akan merusak dari alatnya. Jadi titik merah posisi di atas, kita paskan dulu pelan-pelan, ketika sudah pas baru dorong masuk, seperti itu. Kemudian ini tombol power, ketika menyalakan kita pencet ini, atau kita sudah selesai atau mematikan ya pencetnya ya ini. Tombol powernya ada 1, jadi ketika mau menggunakan tinggal pencet ini, selesai juga tinggal pencet ini, nanti akan muncul gambar seperti ini ya. Kemudian kita masukkan colokan dari handpiece-nya, jangan sampai terbalik. Kita pegang besinya, jangan pegang kabelnya ketika melepas atau memasang ya. Setelah itu kita dorong, kalau sudah pas kita dorong, seperti itu ya. Kemudian di belakang ini ada tombol atau saklar seperti ini. Nah ini bisa digunakan ketika pedal rusak atau pedal tidak ada. Jadi dengan tombol itu kita bisa menggunakan atau memakai dari high speed drill ini tanpa pedal, jadi dengan tombol tadi ya. Jadi pemasangannya seperti ini ya. Nah ini contohnya cara pasangnya. Kita paskan tanda panah, ketemu tanda panah, kemudian kita putar 2 kali, bunyi klik-klik 2 kali sampai ketemu tanda kunci atau tanda gembok. Sampai ketemu tanda kunci atau tanda gembok, itu berarti sudah mengunci atau siap digunakan ya. Ketika melepas, sebaliknya kita putar ke arah tanda panah, ketemu tanda panah, baru
kita tarik nanti lepas. Jadi seperti itu ya, ada tandanya, jangan memaksa, jadi harus sesuai tandanya. Nah, seperti ini kita pasang bersama selang irigasinya. Kemudian kita masukkan bornya sampai bunyi klik, bunyi klik, baru ya. Nah, ini masih bisa dilepas sebelum bunyi klik, kemudian putar ke arah tanda kunci 2 kali. Klik seperti itu berarti sudah ngunci. Tandanya sudah kunci berarti dan sudah bisa digunakan. Kalau nggak sulit jangan dipaksa, nanti akan merusak komponen di dalamnya ya. Nah, ini tandanya ada di situ, ada gambarnya, tanda panah, ada gambarnya. Nah, kemudian ini di monitor ini maksimal RPM dari kecepatan dari bor ini adalah 7.500. 7.500 itu maksimal. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan keinginan operator ya. Maksimalnya adalah 7.500 RPM. Kemudian air irigasi ini bisa diatur di monitor ya. Kita pencet atau kita tekan tombol pengaturan irigasi. Seperti itu ya. Jadi nanti gambarnya seperti ini. Nah, kita contohnya seperti ini. Nanti air akan keluar secara otomatis. Jadi ketika sudah kita setting, air akan keluar secara otomatis. Nah, kita setting mau 0,5 mili, 1 mili atau 2 mili, nanti bisa disesuaikan. Nanti akan keluar sesuai settingan kita secara otomatis. Jadi dia akan membasahi dari ujung mata bornya supaya tidak panas dan juga untuk mempermudah proses drillingnya ya. Untuk proses debridement-nya. Nah, seperti ini. Dia akan keluar dengan otomatis sesuai settingan kita, mau 0,5 mili atau 1 mili. Jadi seperti itulah. Cara melepasnya seperti ini, tinggal buka bagian hitamnya, kemudian kita keluarkan selangnya. Jadi hanya buka tutup seperti ini. Ketika mau masang atau melepas hanya buka tutup saja. Buka seperti ini, kita masukkan putih-putih di bagian selangnya, kemudian kita tutup lagi. Jadi seperti itu memasang saluran irigasi. Kemudian ini memasang kraniotomnya. Jadi kita pasang mata bornya dulu sampai bunyi klek, kita pasang ya mata bornya dulu. Kemudian kita pasang kraniotom atau pengamannya. Jadi setelah terpasang pada handle-nya, kita pasang pengamannya. Kita masukkan seperti ini, nggak usah dipaksa, kita pasang sesuai pas, posisi yang pas. Kemudian baru kita putar seperti tadi. Jadi kita pasang sesuai arah panah sambil kita dorong putar 2 kali ke arah gambar kunci atau ke arah gambar gembok. Nah, kalau sudah seperti itu berarti siap digunakan. Intinya tidak boleh memaksa memutar jika memang ketika diputar sulit. Jadi intinya sesuaikan tanda panah. Kalau melepas kita tarik sedikit, kemudian kita putar ke arah tanda panah, kemudian kita lepas. Jadi seperti itu. Intinya disesuaikan dengan gambar panah, gambar kunci. Jadi tidak boleh memaksa karena akan merusak komponennya. Ya, nah ini tanda panahnya kelihatan seperti itu. Ketemu tanda panah, kita dorong sedikit, kita putar ke arah tanda gembok atau tanda kunci. Jadi seperti itu. Jadi setelah digunakan, cara pembersihannya tidak boleh direndam ya, tidak boleh direndam. Jadi disemprot dengan air mengalir atau dibersihkan dengan air. Kemudian disemprot dengan kompresor supaya alatnya aman dan mengurangi risiko berkarat. Nah, ini kita memasang handle dari mata bor yang spiral atau handle drill spiral. Nah, seperti ini. Nah, kita cuma tarik aja, kita paskan, dilepas sudah ngunci kalau untuk mata bornya yang ini. Seperti itu ya. Nah, untuk memasang bagian handle-nya yang bawah sama, kita paskan tanda panah. Setelah pas baru putar
ke arah gembok. Melepasnya pun sama, kita putar ke arah tanda panah baru kita lepas. Jadi intinya itu. Kemudian untuk melepas mata bornya kita tarik sedikit, sudah lepas itu kunciannya ya. Piston otomatis, kuncian piston otomatis, tinggal tarik, paskan. Ketika sudah pas kita lepas pegangan kita, sudah ngunci seperti itu ya. Ini sudah bisa digunakan, sudah ngunci, jadi sudah aman, bisa digunakan. Nah, ini sudah berputar, jadi sudah bisa kita gunakan. Kita lepas pengaman dari ujung mata bornya. Jadi seperti itu ya cara pasangnya dan cara ngelepasnya. Kita tinggal tarik, kemudian lepas seperti itu. Kalau yang bagian bawah kita paskan tanda panah, kemudian kita putar ke arah tanda kunci atau tanda gembok seperti itu, sangat mudah. Nah ini tinggal lepas, kita amankan, kemudian bagian bawah kita putar ke arah tanda panah, kemudian kita lepas. Mau diganti dengan craniotom atau mau diganti dengan high speed drill juga bisa. Jadi seperti itu. Kemudian ini contoh dari high speed drill, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang bengkok. Bentuknya memang bengkok. Nah, itu biasa digunakan di operasi spine atau stabilisasi atau operasi dekompresi. Jadi bisa menggunakan yang lurus atau menggunakan yang bengkok, itu nanti sesuai dengan style atau kebiasaan dari operator masing-masing. Cara pasangnya prinsipnya sama, kita paskan tanda panah, kemudian kita masukkan mata bornya sampai bunyi klek, baru kita kunci, kita putar ke arah tanda kunci atau tanda gembok. Jadi seperti itu sudah bisa siap digunakan ya. Jadi sampai seperti itu, karena kalau nggak pas nanti bisa lepas atau juga bisa merusak dari komponen yang ada di dalam handpiece ini. Seperti itu. Karena ini kecil-kecil, butuh kehati-hatian dan ketelitian ketika memasang dan melepasnya. Dan juga perawatannya ini tidak boleh direndam di dalam air ya. Tidak boleh direndam di dalam air. Jadi sarannya adalah dibersihkan atau disemprot dengan air mengalir. Ini pedal ada 3 tombol. Yang tombol ini digunakan untuk mengatur putaran. Ada FWD, ada reserve. Jadi nanti tergantung operator, bisa diinjak. Ini mengatur putaran. Kemudian yang atas ini untuk mengatur tombol atau lubang untuk operasi THT. Yang atas ini yang biasa digunakan untuk operasi THT ya, septumplasti atau rinoplasti seperti itu. Jadi nanti akan muncul pilih-pilihan di dalam layar ini seperti itu ya. Kemudian ada tombol satu lagi di sebelah kanan, ini untuk mengatur mode dari pedal, modenya. Jadi atau kalau gambarnya modenya seperti ini berarti kecepatannya sesuai dengan kedalaman injakan pedal. Semakin dalam berarti semakin tinggi RPM-nya. Jadi intinya sesuai dengan kedalaman injakan pedal. Jadi semakin dalam semakin tinggi. Tapi kalau gambar seperti ini mau tidak mempengaruhi. Jadi mau injak dalam maupun tidak dalam tetap langsung full RPM. Jadi langsung full ya, seperti itu ya. Nah ini untuk operasi endo tadi, ini hanya untuk SLTH, EETH atau septumplasti atau rinoplasti. Tidak untuk operasi spine, dekompresi, stabilisasi, tidak pakai yang handle ini ya. Ini hanya untuk SLTH, EETH dan juga THT. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Jadi tidak ada unsur karena merek ini, merek itu murni karena yang kita punya kebetulan adalah merek
tersebut. Jadi seperti itu. Terima kasih dan semoga bermanfaat.